Oke, baik. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang model data IR atau Entity Relationship, yang mana model ini tujuannya adalah menggambarkan basis data yang kita rancang secara konseptual, yang mana alasannya kita menggunakan IR ini adalah karena model IR ini bisa menggambarkan adanya relasi antar entitas. Jadi dapat dikatakan bahwa eh, IR atau model IR ini didasarkan pada persepsi daripada dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek dasar yang disebut dalam hal ini adalah entitas dan juga relasi antar objek-objek atau entitas tersebut. Ya. Oke, nah sekarang kita akan mengetahui yang mana sih yang disebut dengan entitas. Ya, jadi entitas itu dapat berupa person, ya, dapat berupa tempat, dapat berupa objek, dapat berupa event, konsep, ya, di mana kita mengcapture dan juga menyimpan data. Jadi misalkan kita kategorikan bahwa entitas itu merupakan person. Misalkan ambil contoh agen, kontraktor, pembeli, departemen, divisi, pegawai, guru, maka itu adalah entitas dengan eh, apa namanya kategori person ya. Nah, jadi bukan hanya person saja, tempat juga bisa menjadi entitas ya, seperti area penjualan, gedung, ruang, kantor, cabang, kampus itu juga bisa dijadikan sebagai entitas ya. Nah, kemudian objek ya, dalam hal ini bisa kita kategorikan sebagai entitas yaitu misalkan buku, mesin, produk, material, lisensi, software, dan sebagainya. Ya, termasuk event dan juga konsep. Jadi, dari sini dapat kita katakan bahwa kalau misalkan kita melihat contoh-contoh di internet, kalau kita menemukan yang namanya entitas, itu biasanya mahasiswa, kemudian dosen. Jadi, jangan sampai kita berpikiran bahwa entitas hanya pada batasan person saja, tetapi boleh juga berupa objek, misalkan mata kuliah, kemudian buku, perpustakaan, dan sebagainya. Ya. Oke, nah kemudian untuk menggambarkan IRD tentunya perlu mengetahui ya komponen-komponen daripada IRD. Nah, apa saja komponennya? Yang pertama adalah entitas, ya. Kemudian yang kedua adalah atribut dan yang ketiga adalah relasi, ya. Oke, jadi dalam relasi ini nanti kita akan pelajari yang disebut dengan relation degree atau kardinalitas atau cardinality ataupun constraint partisipasi. Ya, jadi ini penting untuk kita ketahui. Ya, jadi tidak cukup dengan menggambarkan relasi yang terjadi antar entitas, tetapi juga dapat mendefinisikan ya kardinalitas relasi yang terjadi dan juga partisipasi constraint. Nah, nanti saya jelaskan berikutnya tentang apa yang disebut dengan kardinalitas dan juga partisipasi constraint. Ya. Nah, jadi untuk menggambarkan IRD ya, jadi IRD ini kita gambarkan dengan diagram ya. Tentunya kita menggunakan simbol-simbol ya yang disesuaikan dengan komponen tadi bahwa ada entitas ya. Jadi entitas dalam hal ini kita akan menggambarkan dengan simbol persegi panjang. Ya, jadi kalau kemarin kita di semester 1 kalian belajar tentang flowchart ya, simbol-simbol flowchart, bagaimana menggambarkan terminator dan sebagainya. Nah, pada IRD ini kita kan belajar tentang bagaimana diagram untuk menggambarkan IRD ya. Mulai dari ketika kita menggambarkan entitas, maka simbol daripada entitas itu adalah persegi panjang ya. Oke, kemudian untuk atribut itu kita gambarkan dengan lingkaran oval seperti ini ya. Jadi bukan lingkaran bulat ya, tetapi lingkaran yang sedikit oval ya. Oke, kemudian di sini ada simbol relationship ya, yang kalau kita melihat simbolnya itu seperti belah ketupat ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah link. Jadi sebenarnya selain daripada 4 simbol notasi ini, ada beberapa simbol yang lain ya, tetapi pada dasarnya ya dari komponen yang saya sebutkan tadi, maka untuk menggambarkan komponen-komponen tersebut, maka inilah notasi yang kita butuhkan ya. Oke, nah untuk lebih memahami tentang komponen-komponen yang saya sebutkan, kita mulai daripada entitas ya. Jadi dari segi definisi tadi entitas sudah kita ketahui bahwa individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan menjadi sesuatu yang lainnya. Ya, ambil contoh manusia, tempat, objek, kejadian dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat sebagai contoh ya, ini ada
Budiman, Suherman, dan sebagainya. Ya, bisa kita tambahkan mungkin Anita, ya, Ridwan, dan sebagainya. Maka bisa kita katakan bahwa semua itu adalah entitas. Ya. Nah, dan karena entitas itu merupakan satu kelompok yang sama, maka kita katakan sebagai himpunan entitas pelanggan. Misalkan ya, jadi Budiman, Suherman, dan sebagainya itu merupakan data-data daripada entitas daripada pelanggan. Maka dapat dikatakan bahwa mereka tadi adalah himpunan entitas daripada pelanggan, ya. Oke, kemudian misalkan mobil Suzuki, mobil Honda dan sebagainya itu juga adalah entitas, ya. Nah, dalam hal ini karena dia merupakan kelompok yang sejenis, maka kita katakan sebagai himpunan entitas mobil, ya. Oke, kemudian Ali, Budi, Iman, kalau saya sebutkan di sini ada Wendy, ada Aprilia, kemudian ada Insan, maka dapat kita katakan bahwa itu adalah semua entitas, ya. Nah, entitas dalam hal ini merupakan himpunan entitas dari mahasiswa, ya. Oke. Nah, jadi kalau kita menggambarkan dalam sebuah tabel bahwa kita membuat tabel dalam entitas mahasiswa misalkan ya. Jadi di sini ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir yang itu nantinya adalah atribut daripada entitas. Nah, kalau kita melihat data daripada tabel ini ada 98001 Ali Akbar, maka ini semua adalah merupakan entitas satu, kemudian data berikutnya adalah entitas dua dan seterusnya, ya. Nah, maka dapat dikatakan bahwa kumpulan data ini atau kumpulan entitas ini kita kategorikan sebagai himpunan entitas, ya. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa ini adalah entitas mahasiswa, ya. Oke, kemudian atribut. Jadi atribut itu adalah sifat yang digunakan untuk menerangkan entitas, ya. Jadi satu entitas memiliki nilai-nilai untuk tiap atributnya. Misalkan ambil contoh pegawai, ya, itu ada atribut-atribut dalam pegawai itu diantaranya adalah nama, ya, NIP, kemudian address, jenis kelamin, tanggal lahir. Nah, ambil contoh tadi untuk himpunan entitas mahasiswa, atributnya apa saja? Kalau kita melihat, nah ini ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan sebagainya, ya. Nah, jadi setiap atribut memiliki himpunan nilai yang berasosiasi dengannya. Jadi disebut dengan tipe data. Ya, jadi tipe data ini menunjukkan nilai pada sebuah atribut, misalkan integer, char. Ya, ambil contoh nama pegawai, maka tipenya adalah char. Kemudian tanggal lahir, tipenya adalah det. Atau mungkin NIP, tipenya adalah integer, ya, atau jenis kelamin tipenya adalah num, L atau P, ya. Oke, kemudian untuk atribut, ya, jadi ada banyak jenis atribut. Ada yang disebut dengan atribut simple, ya, jadi tiap entitinya memiliki nilai tunggal atau atomik, ya, jadi NIM, jenis kelamin. Nah, ini kalau bisa kita katakan bahwa eh, sulit untuk memiliki nilai yang eh, multi value, ya, karena setiap mahasiswa hanya memiliki satu NIM, satu kali membayar satu memiliki satu NIM saja, apalagi jenis kelamin, ya, setiap orang hanya memiliki satu jenis kelamin, ya. Nah, sedangkan untuk atribut yang sifatnya komposit, artinya ya ini yang memungkinkan ada banyak nilai di dalamnya. Ambil contoh adalah alamat, ya. Di dalam alamat itu bisa kita katakan bahwa kita menuliskan jalan, kota, kecamatan, kelurahan dan sebagainya yang merupakan satu bagian daripada sebuah nilai alamat tetapi memiliki banyak nilai di dalamnya. Atau bisa juga kita buat name, ya, misalkan di dalam name itu kita inputkan first name, middle name, last name. Jadi bisa kita katakan bahwa name itu juga merupakan atribut yang bisa komposit, ya. Oke, kemudian atribut multi value, ya. Nah, jadi yang di dalamnya ada banyak sekali nilai, ya, yang memang betul-betul kita tuliskan banyak sekali nilai di dalamnya, seperti contoh hobi. Masukkan nilai hobi kalian, ya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan kalian menginputkan lebih dari satu hobi, ya, yang ya, pastinya kalian memiliki banyak hobi, ya. Biasanya kalian menginputkan semua hobi itu. Nah, kemudian atribut kunci, ya, yang mana atribut ini adalah mengidentifikasi entitas yang paling unik, ya, yang mana entitas dari semua entitas yang ada, mana yang nilainya yang paling unik. Biasanya itulah yang dijadikan sebagai atribut kunci, ya, seperti ini misalkan, ya. Oke, kemudian atribut deskriptif.
ya. Jadi penting untuk mengenali jenis-jenis atribut ini ya, termasuk tipe data yang nantinya akan kita gunakan untuk mendeklarasikan atribut ya. Oke, jadi atribut deskriptif ini adalah atribut lain selain daripada atribut kunci yang berfungsi memperjelas entitas di dalam himpunan entitas seperti atribut nama, alamat ya. Jadi tidak cukup kita paham tentang sebuah data dengan NIM saja, tetapi nah disinilah kita menambahkan atribut deskriptif untuk memperjelas satu data ya. Oke, kemudian ada stored and derived attribute ya. Jadi yang disebut dengan stored regular attribute dan juga derived attribute yang dapat diturunkan atau dikalkulasikan dari atribut stored. Jadi ada sebuah atribut yang kemudian bisa kita turunkan ya. Misalkan kita memiliki atribut stored-nya itu adalah tanggal lahir ya. Nah, maka dapat kita membuat lagi sebuah derived attribute yang merupakan turunan daripada tanggal lahir untuk melihat umurnya. Jadi umur itu diperoleh dari tanggal lahir dengan menghitung tahun sekarang dikurangi dengan tahun lahir. Ya, jadi sama halnya juga dengan stambuk. Untuk stambuk kalian, kalau misalkan kita mengambil 2 digit di depan, maka di situ kita akan menurunkan sebuah nilai pada atribut drift, dalam hal ini adalah angkatan. Ya, jadi kalau misalkan 231003 misalkan, nah berarti angkatannya adalah 2023 ya. Oke, kemudian komponen seleksi atau relationship ya, relasi ya, sorry. Oke, jadi relasi di sini menggambarkan ya hubungan relasi antar satu entitas dengan entitas yang lain ya. Biasanya relasi ini kita berikan keterangan di dalamnya dan keterangan itu berupa kata kerja. Misalkan mengikuti, memprogramkan, menginput, menampilkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ambil contoh mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, relasi yang terjadi apa? Nah, relasi yang terjadi adalah mahasiswa mengikuti mata kuliah atau mahasiswa memprogramkan mata kuliah. Atau bisa juga kita balik menjadi mata kuliah diprogramkan mahasiswa. Ya, jadi ambil contoh di sini, Ani mempelajari mata kuliah internet 1 ya. Oke, Andi juga mempelajari sorry, Rudi juga mempelajari internet 1. Sedangkan Rudi juga selain mempelajari internet 1 juga network 1 ya. Jadi ada relasi antar dua entitas ini. Nah, ketika kita gambarkan, maka relasi itu kita gambarkan dengan simbol relasi. Oke, jadi kita ambil contoh, misalkan kita menggambarkan ya gambar seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah seperti yang saya katakan, ini adalah relasi ya. Di dalamnya ada sebuah keterangan yang berupa kata kerja ya. Nah, sedangkan ini adalah kata benda, ini kata benda. Ya, mahasiswa mata kuliah ini adalah entitas ya. Kemudian atribut-atribut daripada entitas biasanya nanti kita gambarkan dan kita lekatkan pada entitas. Ya, jadi misalkan kalau kita melihat gambar yang ada di sebelah kiri, ini mahasiswa memiliki atribut seperti NIM, nama, alamat, umur, tanggal lahir, gelar, gelar depan, gelar belakang, dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat gambar atribut yang ada pada mahasiswa, ini ada sebuah atribut yang kita garis bawah ya. Jadi atribut itu kita gambarkan dengan bentuk atau simbol oval. Nah, namun keterangannya kita ada garis bawah. Nah, maknanya apa? Jadi maknanya adalah NIM ini adalah primary key. Jadi ketika atribut itu dalam sebuah entitas merupakan primary key, maka tunjukkan dengan menggambarkan atau memberikan garis bawah ya di bawah keterangannya ya. Oke, kemudian bentuk lain daripada atribut bisa kita lihat pada alamat ya. Jadi ketika atribut yang kita gambarkan merupakan atribut komposit ya, maka kita bisa gambarkan dengan simbol atribut yang double ya. Jadi seperti ini ya. Nah, kemudian apa lagi namanya? Ini ada garis putus-putus ya. Jadi ada garis putus-putus ya. Nah, jadi ini adalah atribut yang tadi saya jelaskan adalah deriv ya atau turunan yang mana umur ini diperoleh dari tanggal lahir. Ya, jadi dia akan dihitung dengan mengurangi tahun sekarang dikurangi dengan tahun lahir. Nah, nanti mungkin di praktikum akan kalian pelajari tentang bagaimana menggunakan fungsi-fungsi agregat untuk menghitung umur misalkan ya kemudian membentuk sebuah field untuk menyimpan umur. Nah, ini bisa diimplementasikan nanti dengan gambar basis data seperti ini ya.
Oke, kemudian ada gelar, ya. Nah, jadi gelar ini misalkan kita memiliki apa namanya nilai ya yang multi value. Ini ada gelar depan, kemudian ada gelar belakang. Jadi ada dua nilai pada gelar ini. Ketika kita menggambarkan sebuah atribut yang memiliki lebih daripada satu nilai, maka ini bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi sebuah atribut, kemudian kita gambarkan lagi atribut gelar depan, gelar belakang, dan seterusnya. Ya. Oke, jadi kalau untuk mata kuliah kita lihat lagi pada kode kuliah ini ada garis bawah, artinya atribut kode kuliah ini pada mata kuliah merupakan primary key. Ya. Oke, kemudian kardinalitas relasi. Tadi saya katakan bahwa kardinalitas relasi ini merupakan penggambaran ya untuk melihat jumlah maksimum entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan yang lain. Jadi ketika kita sudah menyatakan bahwa himpunan A itu berrelasi dengan himpunan B, maka kita akan melihat kardinalitas relasinya. Apakah kardinalitas relasinya adalah satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Ya. Nah, yang mana yang dikatakan satu relasi satu ke satu atau one to one, ya ketika himpunan entitas daripada A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan B. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi kalau kita melihat gambar yang ada di sisi kiri, ya, bahwa jadi saya tidak usah menyebutkan nilai entitasnya ya, cukup saya menuliskan entitas satu, entitas dua. Jadi ini bisa kita ganti. Kalau ini adalah entitas mahasiswa, maka di sini bisa kita simpan Rudi, Budi, Ani, ya. Kalau misalkan B ini kita nyatakan sebagai entitas mata kuliah, maka di sini kita bisa tuliskan basis data, matematika, ya. Sebagai sampel contoh, boleh kita buat saja himpunan entitas A, himpunan entitas B, kemudian yang di dalamnya masing-masing ada entitas satu, 2, 3, dan 4. Ya. Nah, kalau kita melihat gambar ini, kita lihat bahwa entitas satu itu berhubungan dengan entitas satu pada A, berhubungan dengan entitas satu pada B. Ya. Oke, entitas 2 pada A itu berhubungan dengan entitas 3 pada B. Nah, kalau kita melihat garisnya, ya, dia hanya berhubungan paling banyak satu pada entitas yang ada pada B. Jadi tidak boleh lebih. Begitupun sebaliknya, kalau kita nyatakan bahwa entitas satu ini yang ada pada B berhubungan dengan entitas satu pada A, ya. Jadi hanya boleh paling banyak satu himpunan entitas yang berelasi. Jadi baik dari segi A ke B maupun B ke A, ya. Oke, contohnya seperti apa? Ya, nah kita ambil contoh hubungan antara entitas mahasiswa dengan skripsi. Ya, jadi anggaplah di dalam mahasiswa ini ada banyak sekali himpunan. Ya, ada Rudi, ada Budi dan sebagainya. Sama halnya dengan skripsi, ada sistem pendukung keputusan bla bla bla, sistem informasi bla bla dan seterusnya. Ya, nah, dalam hal ini relasi yang terjadi antar keduanya adalah mahasiswa menulis skripsi. Ya, nah kalau kita melihat satu mahasiswa itu hanya boleh menulis satu skripsi. Ya, jadi hanya dapat mempertanggungjawabkan satu skripsi. Ya, jadi bukan penelitian ya. Jadi mahasiswa dapat membuat banyak penelitian, tetapi untuk dinyatakan sebagai sarjana maka dia akan menulis satu skripsi. Begitupun sebaliknya. Ya. Nah, ambil contoh yang lain bahwa satu dosen bisa mengepalai satu prodi. Begitupun sebaliknya, satu prodi hanya boleh dikepalai oleh satu orang dosen. Tidak ada kaprodi yang dua, tiga, dan seterusnya. Atau bisa jadi, ambil contoh seperti ini lagi, satu manusia ya menikahi satu manusia juga. Ya, walaupun boleh dua sebenarnya ya, tetapi sebaiknya satu, gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke relasi satu ke banyak ya. Jadi untuk relasi satu ke banyak, kita lihat penjelasannya setiap entitas pada himpunan A berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan B. Jadi kalau kita melihat garisnya, ada satu himpunan yang ada pada A, tetapi berelasi ke banyak ya, banyak himpunan atau banyak himpunan entitas ke himpunan B ya. Jadi entitas satu pada A berrelasi dengan entitas satu pada B dan juga entitas dua pada B. Jadi berhubungan dengan banyak entitas pada B, tetapi tidak boleh sebaliknya. Ya, ingat. Nah, jadi beda dengan satu ke satu tadi, satu himpunan A berrelasi dengan satu himpunan ke B, begitupun sebaliknya. Nah, dalam hal ini satu ke banyak, maka dikatakan ada satu himpunan entitas, ya. Oke.
ada satu himpunan entitas pada A itu berelasi ke banyak, tetapi tidak boleh sebaliknya. Ya, contohnya satu jurusan boleh diambil oleh banyak mahasiswa, tetapi sebaliknya satu mahasiswa tidak boleh mengambil banyak jurusan. Ya, oke. Nah, yang ketiga adalah relasi banyak ke banyak ya. Jadi mana setiap entitas pada himpunan entitas A ya, oke, berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Nah, jadi kalau tadi saya katakan pada one to many tidak boleh sebaliknya, nah ini boleh sebaliknya. Jadi satu himpunan di A berelasi dengan satu himpunan boy, boy boleh banyak ya. Begitupun sebaliknya satu himpunan di B berelasi dengan satu entitas di A dan boleh lebih dari satu itu. Ya, jadi boleh banyak ke entitas B dan juga begitu sebaliknya ya. Nah, jadi ambil contoh setiap dosen dapat mengajar lebih daripada satu mata kuliah dan setiap mata kuliah dapat diajar oleh lebih dari satu dosen. Ya, jadi satu dosen misalkan Bu Reni mengajar basis data juga bisa mengajar mata kuliah yang lain. Nah, begitupun dengan sisi mahasiswa mengambil mata kuliah basis data dan juga ternyata memprogramkan mata kuliah lain selain basis data. Jadi dapat digambarkan dengan relasi banyak ke banyak. Ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ya, jadi satu dosen mengajar banyak mata kuliah dan sebaliknya satu mata kuliah dapat diajar oleh banyak dosen. Ya, oke. Untuk ini saya membagi ya untuk di apa namanya dibahas pada pertemuan minggu depan.